Halo sobat, minggu lalu saya dapat tugas nih sobat. Nah, tugas ini tuh tentang manajemen ruang lingkup proyek atau project scope management sobat. Di sini saya akan memperkenalkan diri dulu nih. Oke sobat, kenalin nih, nama saya Agustinus Hendi Lesiani dari Universitas Tanjung Pura Pontianak. Sebelum lanjut nih guys, jangan lupa drop like-nya kalau sobat suka video ini. Langsung aja nih sobat, kita bahas nih project scope manajemennya. Jadi apa itu Project Scope Management? Project Scope itu mengacu pada serangkaian proses yang memastikan kualitas, mutu, kualitas, proses serta hasil didefinisikan dan dipetakan secara akurat sesuai dengan kontrak. Ada 3 kata kunci untuk Project Scope Management ini guys. Nah ini dia kata kuncinya. Yang pertama adalah perencanaan, yang kedua adalah pengendalian, yang ketiga adalah penutupan. Kita bahas nih guys satu-satu. Oke, yang pertama kita bahas dulu proses perencanaan, yaitu proses yang sebuah usaha yang dilakukan untuk menggambar dan menentukan pekerjaan yang perlu diselesaikan. Yang kedua adalah proses pengendalian. Proses ini berfokus pada dokumentasi, pelacakan, penolakan atau persetujuan perubahan proyek. Yang ketiga, proses penutupan. Hasil ini mencakup audit proyek dan penilaian terhadap rencana semula. Nah, itu dia 3 kata kunci dalam Project Scope Management. Oke, kita lanjut lagi nih. Kita bahas sedikit tentang Project Scope Managementnya, proyek gedung nih guys. Misalnya untuk pekerjaan struktur aja ya. Kalau kita bahas yang semuanya, nanti video ini panjang guys. Jadi kita ambil yang pendek-pendek aja ya guys. Sebelum masuk proyek, kita harus buat pre-kontrak dulu nih. Kontrak itu harus jelas, akurat ya sob. Setelah kontraknya selesai, tanyakan informasi dan komunikasi agar pengguna jasa atau owner dan penyedia jasa, konsultan, kontraktor, tukang, dan penyedia material agar memperjelas lingkup, mutu, pelayanan, aspek teknis, dan keuangan lainnya. Baru deh bisa dimulai proyeknya. Oh ya guys, proyek tidak akan berjalan mulus nih guys. Pasti akan ada perubahan di tengah-tengah proyeknya. Perubahan yang berpotensi terjadi misalnya adalah perubahan lingkungan. Setelah kontrak selesai, kita buat WBS guys. WBS itu Work Breakdown Structure. Ini WBS berfungsi supaya pengendalian proyek lebih efisien. Setiap pengerjaan proyek, semuanya butuh WBS. Ini supaya pengerjaan terkendali dan terjadi efisiensinya guys. WBS struktur pertama adalah proses pengerjaan pondasi. Dalam pengerjaan pondasi yang pertama dilakukan adalah penggalian tanah sob. Setelah galian tanah selesai, kita lanjut ke pekerjaan pelatapak pondasi, yaitu proses pembesian dan pengecoran. Kalau itu sudah selesai, kita lanjut proses berikutnya guys, yaitu penimbunan kembali. Setelah penimbunan kembali, proses pengerjaan pondasi selesai. Kita lanjut ke pekerjaan struktur. Di pekerjaan struktur adalah pengerjaan kolom, slope. Setelah itu kita cor slope-nya. Setelah itu pekerjaan dinding. Ada juga proses pembuatan kolom, tapi kolom praktis. Setelah kolom praktis selesai, baru deh buat dinding batakonya. Setelah itu baru diplester. Selesai deh guys pekerjaan dindingnya. Pekerjaan struktur pun selesai. Begitu seterusnya untuk pekerjaan lantai 1, 2, 3, dan 4 guys. Oke guys, jadi sampai di sini dulu ya guys. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya guys. Terima kasih.